Selamat pagi pada teman-teman di Yayasan Aurika. Kali ini kita meneruskan agenda kita, kegiatan kita. Kita akan mengutip selama 1 bulan di bulan Maret ini. Kegiatan kita sudah kita mulai sejak kemarin hari Sabtu ya, tanggal 4 itu kita sudah memulai dengan sebuah kegiatan hearing screening ya. Sambil kita hari ini kita akan berbincang dan kali ini dengan Dr. Arzadi Prasetyo, spesialis THT. Kegiatan ini kita banyak dibantu oleh teman-teman, baik kita bekerja sama antara lain kita dengan Perhati Jatim Utara gitu ya, kemudian Perhati KA juga cabang yang Jogja dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada, kemudian ada dari Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, kemudian ada teman-teman dari Rumah Siput gitu ya, ada yang dari Gema Learning Center begitu, ada teman-teman dari Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, ada yang dari Sonova, jadi sebuah perusahaan teknologi pendengaran ya, kemudian dari Medel Indonesia, kemudian dari Cochlear, ada teman-teman dari Kasum Hearing Center juga, ada teman-teman juga yang dari UPTD ABK Sidoarjo. Selamat pagi Dr. Arzadi. Ya, selamat pagi Pak Gutomo. Waduh, ketemu lagi nih kita. Gimana Sehat, kabarnya ya, Pak Gutomo? Alhamdulillah sehat Pak Gutomo. Baik. Saya sedikit cerita ya. Dr. Arzadi ini saya pertama kali itu kalau nggak salah 2000 berapa? 4 ya, apa 3? Apa malah sebelum itu ya? 2003 Pak Gutomo. 2003 ya. 2003 ya. Soalnya saya ingat lulus dokter umum itu 2002 ya. Setahun kemudian 2003. Saya ke Surabaya kan. Ya, terus ketemu Pak Gutomo dan teman-teman di Aurika sana. Iya. Ya. Jadi memang Dr. Arzadi ini saya kenal sudah cukup lama begitu ya. Memang beliaunya juga sibuk dan sibuk belajar maksudnya itu kalau beliaunya melanglang buana mencari kitab suci ke barat Pak. Sekarang baru di tengah di Jogja. Di Jogja. Setelah dari barat ke timur, sekarang dari tengah ke timur. Iya. Iya, saya ya jadi nostalgia ya Pak Gutomo ya, waktu ya bareng-bareng Pak Gutomo ya, justru awal yang baik ketemu dengan Pak Gutomo di waktu saya ya belum menjadi seorang spesialis telinga, baru dokter umum, tetapi banyak memberikan gambaran bagaimana ya kondisi orang tua terutama dengan anak-anak yang mempunyai ya gangguan pendengaran, itu ya memberikan insight buat saya untuk ya tadi ya ya lebih aware gitu Pak Gutomo. Kalau nggak ketemu Pak Gutomo di awal ya kan, di awal ini sebelum ke arah yang sekarang. Ya. Oke, baiklah. Jadi saya nggak perlu bacakan kurikulum vitae-nya Dok ya, atau mau ngomong sendiri kurikulum vitae-nya? Ya, udah seperti biasanya Pak Gutomo. Habis waktunya nanti. Iya, makanya kita manfaatkan aja ya. Oke, baiklah. Ini kan memang Dr. Arzadi ini sekarang ada di Sarjito ya, Rumah Sakit Sarjito. Ya, Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, ya. Dia juga di UGM juga sebagai pengajar juga Dok ya. Betul Pak Gutomo ya. Saya tapi saya ke PNS-nya PNS Kemenkes. Ya, cuma dosen pendidik klinis di FKUGM. Oke, baik.
Baik, ini memang waktu kita kan cuma sebentar ya, kita ini memang bisa ngobrol ini. Ya, ke hari ini hari kedua kita ngobrol tentang kegiatan yang berhubungan dengan Hari Pendengaran Ya, Sedunia, begitu ya. ya, betul, betul nih ya. Memang World kalau Hearing Day ya. ya, jadi kalau secara keseluruhan seluruh dunia itu kan temanya telinga dan perawatan pendengaran begitu Ya, ya. ya, peduli Bahasa kesehatan Indonesia kurang telinga ya Pak. Ya, ya bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti itu ya. iya, Nah, terus kemudian kita ikut merayakan itu, tetapi kita memang mengambilnya itu adalah lebih ke arah anak-anaknya ini ya. Jadi kita memang di ya, Aurika mengambil tema subtemanya itu adalah Bright Futures untuk anak-anak itu, terutama anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ya. Seperti kita tahu iya, mereka ini banyak ya sekarang sudah banyak sekali teman-teman atau adik-adik ini yang mereka ternyata ya bagus sekali, ternyata setelah dihabilitasi dilakukan penanganan mulai awal dari deteksinya sisi medisnya terus ya, sampai ke habilitasi dan sekolahnya, mereka ternyata bagus sekali nih hasilnya gitu ya. Nah, ya, Pak. kali ini kita memang memulai dari kita memulai dari pemeriksaan yang awal gitu. Kira-kira kan sekarang ini kalau saya dulu kenal dengan Dr. Azadi ini sekitar tahun 2003 yang dimana ASSR itu belum booming seperti Wah, sekarang kan begitu ya. yang punya juga nggak banyak ya Pak Gutomo. Ya, harus ke Jadi waktu itu kota kalau besar. iya, dan yang saya ingat pertama Ya, kali memang tidak ada waktu itu ya, waktu kita cari-cari dan sebagainya, kita belajar waktu itu ya. juga belum ada ya. Di Nah, Surabaya sekarang ASSR pertama itu sepengetahuan saya ada di RSAL waktu itu ya ya, Pak Gutomo ya, yang ya, diresmikan, yang betul, dapat bantuan dari betul. Ibu Megawati waktu itu presiden Ya, betul, betul kita pada waktu itu uh, ya. di Nah, Jalan Agus Patra Dr. Sulantari niku. Ya, ya betul. Nah, setelah sekian lama, ini sekarang kan kalau mau dibilang ya 20 tahun ya. ya, Itu kira-kira pemeriksaan dari waktu kita dulu pertama ketemu, itu kan nangani pemeriksaan itu seperti itu begitu ya. ya, Setelah 20 betul. tahun, sekarang itu bagaimana ya? Kira-kira pemeriksaan itu atau katakanlah apa perubahan-perubahan yang terjadi atau ada penambahan atau apa ya kemajuan Ya, teknologi itu gimana kira-kira? sebenarnya dari sisi pemeriksaan, jumlah pemeriksaan sudah meningkat sangat pesat Pak Gutomo. Artinya di rumah sakit daerah itu sekarang sudah tersedia tes-tes pendengaran yang dulu kita sulit mencarinya, sekarang di RSUD tipe C bahkan tipe B dan C itu sudah tersedia alat-alat itu, bahkan BERA, OAI, ASSR itu sudah mulai tersebar. Pokoknya mulai tersebar merata di rumah sakit daerah. Alhamdulillah pemerintah juga ya memberikan support untuk alat-alat tersebut, dengan alat-alat tersebut masuk dalam istilahnya e-katalog sehingga bisa diakses oleh teman-teman yang di RSUD gitu. Nah, pokoknya masuk e-katalog gitu berarti kita bisa memesan alat itu. Jadi sekarang ya sudah lebih, mestinya deteksi dininya sudah jauh lebih baik dibandingkan zaman kita dahulu. Kemudian dari segi itu, dari deteksinya ya. Kalau zaman dulu kita hanya mengandalkan pemeriksaan subjektif ya. Sekarang pemeriksaan objektif pun ya kita bisa gabungkan sehingga pemeriksaannya ya saya sebagai dokter tentunya lebih yakin bagaimana kondisi pendengaran anak itu ya. Dulu kan penuh keraguan-raguan Pak Gutomo. Iki sakjane iki krungu ora itu kita sendiri kadang-kadang iya, kalau itu kan subjektif banget. Anak-anak itu kan ya kita tahu anak-anak dengan berbagai kondisinya ya, ada yang anak hanya dengan gangguan pendengaran saja. Ada anak dengan ya, gangguan lain, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, autis, belum nanti Down syndrome, itu kan ya, jadi penanganannya individual memang. Jadi kalau dulu memang itu kan banyak subjektif gitu ya, memang terutama Ya, kesulitan pada anak-anak itu kan kita melihat respons anak begitu ya.
Itu kan Ya, sangat susah. Jadi kalau kooperatif tadi, anak ya. ya, belum lagi kalau anaknya ini itu tadi ya ada multi issue atau yang lain-lain gitu ya, kasus-kasus Iya, yang lain gitu. Tapi pada prakteknya kalau memang sekarang itu sudah tersebar, artinya jumlah alat untuk mendeteksi atau dan lain sebagainya begitu itu kan cuma lebih tersedia begitu ya. lebih tersebar Apakah ya, Pak. ini ya lebih tersebar di banyak tempat, lebih mudah bagi apa namanya anak-anak atau keluarga itu untuk mengakses mendapatkan pemeriksaan kan begitu ya. Nah Betul, itu Mbak Kutomo. eh, apakah juga seharusnya itu bisa memberikan kemungkinan keberhasilan yang lebih jauh atau ya sama saja sebetulnya karena peluang-peluangnya mungkin ada hal yang lain yang berpengaruh itu gimana? Kalau dari segi pemeriksaannya, deteksi dininya, sekarang ya anak-anak bahkan di rumah sakit itu kan sudah ada, ya walaupun tidak semua, kita kan inginnya kan universal hearing screening, Pak Kutomo. Ya sebelum anak itu bayi baru lahir, sebelum dia pulang dari rumah sakit itu sudah dites pendengarannya. Nah, tapi ya ada ya beberapa kendala-kendala. Kalau untuk screening rutin itu kadang di penjaminan BPJS itu belum dimasukkan ke dalam situ. Nah, kita lagi berusaha ini sehingga supaya bisa universal hearing screening. Jadi sekarang ini kalau di rumah sakit biasanya yang ada targeted hearing screening ya, target artinya bayi-bayi resiko tinggi aja atau ibu hamil risiko tinggi yang kita lakukan screening pendengaran, dan itu sudah kita lakukan istilahnya masif lah ya, bahkan di tingkat ini kita sedang istilahnya mengajukan deteksi dini itu di alat-alat itu untuk hadir di layanan tingkat primer, terutama OAE ya OAE itu kan di pelayanan primer itu bisa disediakan. Iya, kita sedang berusaha. Cuma ya itu kita harus melatih juga apa yang harus untuk deteksi dininya kan sudah tersebar luas, Pak Kutomo. Nah, cuma nanti yang agak ini nanti kan ke arah intervensinya ini ya, pilihan intervensinya ya, karena kalau deteksinya, pemeriksaannya sudah ditanggung oleh asuransi atau BPJS itu semua. Ya, semakin luas sebenarnya. Ya, berarti kalau begitu sebetulnya kemungkinan anak-anak itu berhasil lebih baik itu harusnya itu sudah terbuka kan pada tahap awal gitu ya, terdeteksi dan lain sebagainya begitu ya. Betul, Pak. Tinggal tadi penanganannya begitu ya. Nah, sehingga kalau memang yang masih beragam ya Pak Kutomo. Ya. Memang kalau intervensi ini banyak pihak atau banyak apa namanya yang harus direncanakan, yang harus disusun ya begitu ya, karena tidak mudah. Ya. Nah, terus kemudian kalau teknologinya, apakah memang itu ada perkembangan? Kalau untuk teknologi, sepertinya dengan ya waktu kita dahulu awal-awal merintis pemeriksaan pendengaran itu tidak jauh berbeda untuk pemeriksaan pendengaran ya, Pak. Ini ya tetap deteksi dini dengan menggunakan OAE, tapi OAE dulu TE-OAE, sekarang DP-OAE ya. OAE-nya yang OAE, bahkan sekarang ada high frequency OAE frekuensi tinggi itu untuk gangguan itu Pak Gutong. Biasanya kita screening akibat gangguan pendengaran akibat obat ototoksik ya, obat-obat TBC itu kita screening pakai high frekuensi itu. Kemudian itu dari sisi OAE, BERA ya dengan berbagai ada beberapa perkembangan tentang stimulus. Dulu kita biasa pakai klik BERA ya, atau tone burst, tone pip. Sekarang kita pakai chirp itu ya, itu untuk sebenarnya bagi pemeriksa itu mempermudah untuk mengidentifikasi gelombang. Jadi gelombangnya memang lebih besar, lebih mudah diidentifikasi, kemudian lebih ya sepertinya lebih smooth sih kalau saya lihat. Jadi alat-alat baru ini juga dan lebih cepat mestinya
Nggak kayak dulu meriksa satu, sekarang itu bisa satu paket Pak Gutomo. Jadi anak kita tidurkan, berak, OAE, ASSR itu bisa terlaksana dalam satu waktu ya, 45 menit itu bisa terlaksana ya. Walaupun ya kadang-kadang ada juga yang anak-anak bangun di tengah jalan tetap ada juga. Iya itu. Kalau ASSR saya rasa sih ya masih tetap stimulusnya aja juga yang ini. Dulu satu telinga bergantian, sekarang dua telinga langsung bisa kita. Teknologinya maju memang sudah. Ya. Berarti sebetulnya kalau dari masalah teknologi itu memang, atau dari peralatan deteksi atau pemeriksaan begitu ya, itu memang sebetulnya sudah ada begitu ya. Sekarang sudah terfasilitasi, sudah lebih mudah ya. Iya, sudah lebih banyak bahkan ya. Oke, baik. Dan itu yang mungkin jadi kendala itu karena memang ketergantungan teknologi ya. Teknologi ini kan mahal sekali. Ya, makanya tetap Pak Gutomo, walaupun kita menggunakan teknologi, tetap pemeriksaan subjektif tidak kita tinggalkan. Kita masih melakukan evaluasi pasca pemasangan alat bantu dengar dengan yang subjektif, dengan free field test, behavior observation audiometry, itu tetap kita lakukan. Tetap untuk melihat atau mencocokkan ya, karena walaupun bagaimana pemeriksaan objektif itu ya kita kan alat ya Pak Gutomo ya, kadang-kadang ya tanpa kita sadari di tengah jalan suaranya misalnya nggak keluar, itu aja kita kok hasilnya jelek, tapi kok hasil subjektifnya tidak sesuai gitu, kita harus pertanyakan mana ini ya. Biasanya kita sering mencocokkan itu untuk ya mengkonfirmasi hasil pemeriksaan objektif itu juga. Hasil pemeriksaan yang canggih itu pun tetap harus kita sesuaikan atau kita konfirmasi dengan pemeriksaan subjektif tadi Pak Gutomo. Ya, jadi kalau bisa saya ambil saya singkat begitu ya, itu bahwa meskipun teknologi itu sudah maju, sudah membantu, tetapi mungkin masih harus ada pembanding ya, pemeriksaan ya, begitu ya. Untuk sebagai dokter, untuk keputusan itu saya lebih mantap ya kalau kita dari dua sisi, subjektifnya bagaimana, bahkan tiga sisi Pak Gutomo, dari sisi pemeriksaan objektif, subjektif, dan kondisi subjektif di rumah. Itu yang saya sering karena kondisi terbaik anak adalah di rumah ya. Bagaimana respon suara di rumah itu selalu saya kejar. Orang tua, Bapak Ibu di rumah gimana respon terhadap suaranya. Misalnya kalau ada orang dia tidur, ada orang buka, ini kaget enggak, bangun enggak, ada suara yang di luar motor dia nyari ya, gitu-gitu ya. Hal-hal yang seperti itu itu membuat kita lebih yakin lah. Ya. Berarti memang sebetulnya juga kalau demikian, bahwa pemeriksaan tetap akan berjalan, tetapi peran dari orang tua atau keluarga ini juga tidak boleh diabaikan, karena mereka yang akan memberikan laporan keseharian itu. Sehingga betul Pak Gutomo. Mungkin juga yang jadi sekilas saya tadi itu saya berpikir berarti kalau gitu memang juga keluarga itu juga harus ditingkatkan pemahamannya dan lain sebagainya begitu ya, sehingga kita juga punya itu tadi tiga pemeriksaan, artinya satu pemeriksaan objektif dan laporannya itu tadi ya. Karena memang bahkan sekarang kan dengan teknologi HP itu kan saya minta rekamannya, kalau dok ini sudah bisa ngomong, coba saya lihat mana rekamannya, maksudnya kualitas suaranya, artikulasinya, saya juga pengen lihat gitu di rumah gimana. Oh iya, ternyata artikulasinya baik, ini baik, cuma merangkai kalimatnya yang mungkin masih 1-2 gitu, kadang berarti anak ini dengar gitu kan, sudah bisa mengucapkan. Kok hasilnya beranya kok jelek banget, nggak sesuai. Nah ini harus kita jangan ambil keputusan bahwa ini ya gitu, maksudnya untuk mengkonfirmasi itu. Dan itu sering terus terang saya istilahnya terselamatkan, artinya terselamatkan, tidak 100% juga percaya dengan hasil pemeriksaan
objektif tadi harus dikombinasikan dengan kondisi anak di rumah gimana. Ya, 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 ya. Jadi kalau sekarang ini kan gini, pada prakteknya ternyata sekarang ini saya juga banyak mendapat apa ya, ada teman-teman gitu ya yang mereka datang terus mereka apa namanya habilitasi gini gitu. Itu juga saya kadang-kadang harus melihat bahwa ini hasil pemeriksaannya demikian, kita cocokkan ya begitu dan lain sebagainya. Nah, cuman pertanyaan dari orang tua yang sering muncul itu adalah begini. Satu, saya perlu tidak melakukan pemeriksaan ulang, terutama yang objektif, pemeriksaan objektif yaitu misalnya SSR atau tes BRA-nya gitu ya. Yang kedua, itu pertanyaan-pertanyaan loh, kok sekarang setelah mereka melakukan pemeriksaan ulang tadi ya, entah dasarnya apa atau kondisi anaknya apa, indikasinya apa, saya nggak tahu juga itu. Cuman setelah mereka melakukan pemeriksaan itu, loh kok hasilnya beda Pak ya, yang pertama dulu dengan yang sekarang. Nah kira-kira gitu gimana gitu? Ya itu memang sering Pak Gutomo. Jadi ada orang tua yang ya entah itu keyakinannya atau gimana, itu setiap periodik melakukan pemeriksaan ulang. Nah ini kita sebagai dokter juga harus bijaksana untuk memberikan penjelasan bahwa yang pertama pemeriksaan itu kan ya tidak bebas resiko. Pemeriksaan itu kan kita harus memberikan misalnya obat tidur ya, itu supaya anak bisa tenang. Ya. Sebenarnya perlu nggak sih diulang-ulang seperti itu? Nah itu kan pertanyaannya. Ya diulang boleh Ibu kalau ada ya sesuatu yang signifikan, misalnya kok sekarang perkembangannya pesat sekali, oke boleh. Subjektifnya bagaimana Ibu? Subjektifnya di rumah begini. Nah nanti di sini kita cocokkan. Kemarin juga seperti itu, dok ini ada apa sekarang sudah baik ini, dulu saya lihat pemeriksaan subjektifnya moderate severe lah, sekarang dengan alat bantu dengar ternyata dia mulai upgrade alat bantu dengar tanpa, oh iya dok itu sudah saya upgrade, oh lah pantesan Bu, ini kok sekarang ada signifikan perubahan yang signifikan memang di ambang dengarnya, dan itu juga mempengaruhi perkembangan bicara bahasa. Ya itu memang sebenarnya tidak perlu terlalu sering diulang sebenarnya jika kondisi-kondisi tertentu itu. Atau kalau pemeriksaan pertama bangun misalnya ya perlu nanti ini kita lanjutkan gitu biasanya. Ya. Jadi kalau memang sebetulnya kalau tidak ada hal-hal yang apa ya diperhatikan atau dikhawatirkan itu sebetulnya tidak perlu diulang begitu ya. Ya. Misalnya dulu kok dengar dok sekarang kok menurun ya. Oh baik kita cek subjektifnya dulu gitu yang subjektifnya gimana, tes previlnya gimana dengan alat bantu dengar atau implan koklea gimana gitu, nanti baru kita bisa kita lanjutkan ke tes objektif lagi Pak. Ya. Oh iya. Jadi artinya sebetulnya memang tidak perlu diulang kalau memang tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan atau menjadi perhatian begitu ya. Nah sekarang kalau ternyata yang dikeluhkan itu adalah loh kok ada yang beda dok, yang kemarin sama yang lama sama yang baru gitu misalnya, itu kira-kira apa sebetulnya? Ya yang perlu kita perhatikan sebenarnya bedanya itu jauh nggak, kalau ya tidak terlalu jauh. Ya kita pahami alat-alat misalnya ASSR itu kan menggunakan probabilitas ya Pak ya, tidak 100% itu di titik itu dia ada range range probabilitas misalnya ambang dengar ya, jadi probabilitas atau kemungkinan ambang 90% itu ada di situ gitu. Ya kadang ya sekarang kita misalnya periksa, mungkin kalau besok kita periksa lagi, besok ya hanya beda sehari aja, ya bisa ada perbedaan yang Nah itu kan harus dicocokkan di rumah. Perbedaan kalau perbedaannya signifikan, kemudian ada perbedaan juga di rumah, nah itu baru memang sesuai, signifikan perbedaannya. Tapi kalau tidak ya
misalnya tesnya naik banget terus tapi kok apa tidak signifikan respon terhadap suaranya, suara subjektifnya ya kita juga tidak mungkin ya kita observasi. Ya, ya, ya. Jadi memang ASSR itu juga kan apa ya istilahnya itu ada standar kesalahan yang masih bisa ditolerir kan. Ya, Jadi ya kita juga ini kan beda pemeriksaan subjektif dan objektif ini juga Pak Gutomo. Kalau subjektif kan kita kasih suara anaknya. Nah, kemudian dia melakukan respon. Oh, ini dia dengar misalnya. Masukkan mainan itu kan dengar. Nah, ini kan kalau pemeriksaan objektif anaknya kan tidur. Oh ya. Ya, kita kasih suara kita nggak tahu oh ini dengar apa enggak kan dia nggak respon karena kita tidurkan. Nah, alat itulah yang menghitung angka probabilitasnya. Oh, kemungkinan besar anak ini dengar, ini enggak dengar. Itu kan seperti itu. Kalau subjektif kan enak. Dia ada suara, tiba-tiba dia melirik atau mencari sumber suara, dia dengar. Kita lebih yakin sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau saya artinya secara pribadi saya akan mungkin cenderung yang bisa diulang itu tes subjektifnya ya dok ya karena lebih aman tanpa resiko kan. Iya. Oh oke. Baik. Jadi memang kalau begitu itu juga mungkin karena salah satunya dengan ini ya apa namanya memantau atau kesehatan pendengaran begitu kan itu berulang dilakukannya kan begitu. Iya, betul. Jadi nanti kita bisa mengamati lah perkembangannya anak-anak itu bagaimana terutama ya pendengaran ini kan untuk komunikasi ya Pak. Jadi yang kita amati selain kalau di klinik kita ambang dengarnya atau bagaimana status pendengarannya juga kemampuan untuk komunikasinya Pak Gutomo. Yang penting ya. Jadi juga ini ada kadang-kadang itu mereka sering bertanya setelah sekian lama terutama yang sensory neural hearing loss begitu ya, itu mereka dipakaikan alat bantu dengar dan lain sebagainya. Pertanyaan itu muncul itu, loh kalau setelah sekian lama pakai alat bantu dengar, dilakukan pemeriksaan lagi, itu kok lebih bagus hasilnya, begitu. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, itu adalah apakah memang gangguan pendengaran yang demikian itu atau pada kasus yang gitu itu membaik, satu, atau karena proses belajar sebetulnya. Kira-kira kalau kemungkinannya gimana itu? Ya ini banyak faktor mungkin ya Pak Gutomo ya. Ya kalau dari anak-anak misalnya ya tingkat maturitas saraf pendengaran, tapi sebenarnya tingkat maturitas atau saraf pendengaran itu yang signifikan pada bayi-bayi prematur memang itu ada memang bisa terjadi perbaikan. Kalau dia tingkat maturitas sarafnya lebih baik, tentunya dia mendengar lebih baik. Biasanya pada bayi-bayi prematur itu. Tapi kalau bayi cukup bulan itu sih sebenarnya sudah full. Itu usia 6 bulan itu sudah cukup ini. Ya sebenarnya iya sudah matang. Ya itu tadi kita sebenarnya harus apa ya? Harus ya perhatian lah sama putra-putri kita ya, terutama tentang pendengaran ya karena ini aset untuk masa depan. Jadi nanti misalnya kalau ada sedikit masalah ya bisa dikonsultasikan lebih lanjut lah Pak Gutomo. Ya jadi memang ini ya bahwa yang perlu juga diperhatikan atau katakanlah kita mengedukasi begitu ya kepada teman-teman atau masyarakat itu kan memang pendengaran itu perlu sehat kan begitu. Nah untuk mencapai kesehatan itu pendengaran itu kan ya banyak hal yang harus diupayakan karena memang pendengaran itu tidak ada berhentinya kan ya dok ya.
Ya. Kita tidur pun kita masih jalan pendengaran itu Tetap kan begitu ya. dengar, iya. Buktinya kalau kita diteriakin kan bangun ya, Pak. Kaget iya. Iya. Kaget. Ya, jadi memang mungkin ini ya apa juga kita perlu juga meningkatkan atau memasukkan ya bahwa pemahaman menjaga atau memelihara kesehatan pendengaran terutama untuk teman-teman atau masyarakat itu sebetulnya lebih mudah daripada kalau penanganan gini itu jauh rumit itu betul ya Dok ya. Ya. Jadi kalau pemeriksaan, alhamdulillah pemeriksaan pendengaran sekarang itu sudah tersedia luas. Ya, baik di rumah sakit, baik pendengaran untuk anak ya. Kalau dulu kan hanya tersedia dewasa, sekarang anak-anak sudah tersedia ya. OAE itu sudah tersedia banyak di rumah sakit sebenarnya. Nah, sehingga ya kita ya lebih aware mestinya dengan tidak ada kesulitan lagi untuk pemeriksaannya. Nah, PR selanjutnya kan nanti setelah diperiksa kita melakukan misalnya intervensi, kemudian ya intervensi ya, rehabilitasi pendengaran ya kan. Kemudian melakukan rehabilitasi wicara ya pendengaran dulu, kemudian ya bareng dengan rehabilitasi wicara karena pendengaran ini terkait dengan komunikasi berkembang. Ya kan komunikasi ini penting Pak Gutomo, karena apa ya? Karena ya kalau gangguan penglihatan itu kan hanya memisahkan orang dengan benda. Ya, saya hanya nggak bisa melihat, ya toh. Nah, tapi saya masih bisa ngobrol, nyanyi, curhat sama Pak Gutomo ya, walaupun saya tidak bisa melihat wajahnya Pak Gutomo. Tapi pendengaran itu memisahkan manusia dengan manusia. Iya, walaupun saya bisa lihat Pak Gutomo, saya nggak bisa komunikasi, saya nggak bisa curhat sama Pak Gutomo, saya nggak bisa nyanyi misalnya, saya nggak bisa kalau punya masalah saya nggak bisa cerita sama orang gitu. Ya, itu kan ya lebih berat sebenarnya kalau saya sebagai manusia itu. Iya. Iya. Dan itu memang kan kalau kita memang manusia itu terutama ya kalau di literatur juga itu kan diciptakan tuh manusia itu makhluk sosial ya. Iya. Jadi kita butuh orang lain untuk berkomunikasi. Betul, kan. Betul, iya. Dan komunikasinya kan secara verbal. Iya. Betul, ya. Iya. Jadi memang ada sih mereka teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Oh gitu iya. Ya. Tapi memang itu tidak didapatkan secara alamiah atau natural dari kehidupan sehari-hari. Betul. Memang harus diberikan begitu ya, harus diberikan karena mereka harus belajar dan lain sebagainya, keluarganya juga harus belajar dan lain sebagainya kan begitu. Tetapi semua itu kalau menurut saya ya ada tempatnya masing-masing kan begitu ya. Model A, model B, C dan lain sebagainya itu ada tempatnya masing-masing gitu. Sehingga kalau kita untuk intervensi itu kan pilihan komunikasi nanti ya Pak Gutomo ya. Pilihan komunikasi dengan anak gangguan pendengaran setelah dilakukan deteksi, pemeriksaan, kemudian intervensinya apa, nah pilihan komunikasinya apa gitu. Biasanya kita jelaskan ke orang tua begitu. Wah Dok, saya beli alat bantu dengar mahal sekali, nggak sanggup ini. Kalau tanpa alat bantu dengar, dengan gangguan pendengaran yang misalnya berat, ya bisa latihan membaca gerak bibir minimal. Kalau enggak ya dengan yang terakhir memang dengan bahasa isyarat. Iya. Itu pilihan komunikasi ya, pilihan orang tua, pilihan anak juga ya untuk. Jadi kita tidak bisa memaksa harus menggunakan alat bantu dengar atau yang operasi implan koklea ya tetap pilihan itu kita ini kan. Betul, itu memang ya kita sadar ya memang di Indonesia itu sampai sekarang ya hal yang begitu itu masih belum menjadi tanggungan pemerintah. Karena di beberapa negara mereka sudah dibiayai oleh pemerintah kan begitu ya. Artinya itu betul. Ya, kita sadar lah kalau penduduknya aja 260 juta kurang lebih ya, ambil aja 10% misalnya, ini misalnya.
yang mengalami gangguan pendengaran sudah berapa juta itu. Kalau sekian juta penduduk anak-anak itu dikalikan, misalnya alat bantu dengar aja berapa sudah. Memang biaya mahal karena teknologi itu kan Mahal kita sekali. tergantung dari luar negeri ya. Iya, Nah, itu iya. yang memang ya mau tidak mau kesehatannya untuk mencegah supaya tidak terjadi itu memang lebih murah Betul akhirnya ya. kan Iya. lebih murah. Iya. Nah, Iya, iya. dari situ memang kita cobalah kapan sudah lama sekali sih kita memang seperti kegiatan sekarang ini World Hearing Day ini juga kita cobalah ngobrol dengan teman-teman Ya. itu kita tujuan Kita menyampaikan gitu ya. Ya, efektifnya memang melalui komunitas ya Pak Kutomo ya. Komunitas itu lebih sebagai support system yang paling kuat kalau menurut saya komunitas itu. Ya selain ya dari tenaga medis, dokter, sesama orang tua itu supportnya itu lebih kuat. Cuma ya ini Pak Kutomo ada dua yang saya lihat komunitas, teman-teman di komunitas ada yang menggunakan bahasa isyarat atau kita sebutnya mungkin deaf culture, ada yang hearing culture. Ya ini ya kadang ini harus apa ya sedikit dipisah supportnya ya, karena kadang-kadang yang satu apa ya kok pakai bahasa isyarat sih gitu. Itu orang tua yang menggunakan bahasa isyarat tuh jadi melemah ininya hatinya. Kok anakku padahal itu harus mereka nggak apa-apa pakai bahasa isyarat itu kalau satu komunitas itu lebih kuat gitu. Kadang-kadang kalau dicampur begitu Pak Kutomo. Iya. Tapi memang ada saya kalau ini saya ya ini terutama saya terapkan juga ya kepada Dian anak saya begitu ya. Dia itu belajarnya mendengar dan dia full mendengar. Sekarang dia kerjaannya menginterview calon tenaga kerja baru itu loh dong. Jadi dia sering dikerjakan di mana namanya rumah sakit daerah Sidoarjo itu kan mereka penerimaan ataupun apa namanya promosi pegawai baru, pegawai lama begitu itu kerjaannya dia kan begitu. Untuk menginterview gitu loh, melakukan pemeriksaan nah itu kan kalau saya bilang memang dia harus mendengar betul-betul kan begitu ya. Tetapi pada saat lain dia juga punya teman yang mereka tidak menggunakan pendengarannya, mereka harus melihat secara visual gitu. Nah saya katakan kepada dia, ya kamu ya harus belajar kan, kamu teman itu tidak hanya satu di sisi sini, ada di sisi sana, ada di mana-mana. Iya. Betul. Kalau kamu bisa menguasai itu nilai lebihnya jauh lebih bagus kan sebetulnya gitu. Sehingga ya sebetulnya tidak perlu anti sana anti sini kan begitu kan mereka saling bantu. Sebetulnya itu begitu. Kita cuman mungkin yang perlu ini dari pengalaman saya, mungkin saya sedikit sampaikan, karena yang ruwet itu sebetulnya orang tuanya. Kalau anaknya kan tidak apa-apa, mereka kan berteman. Anaknya berteman ya. Ya itu tadi support sistemnya atau komunitas ini itu yang harus dibangun mungkin. Ya oke lah kamu ke sana, oke lah kamu ke sini kan begitu ya. Sehingga mereka jalan sama. Karena kan nantinya dalam pandangan saya yang dulu kita pernah diskusi waktu dulu itu ya memang kalau dihitung statistiknya biar kamu mendengar, biar kamu mendengar menggunakan teknologi pendengaran misalnya gitu, ataupun dengan komunikasi melihat itu tetap aja nanti di dalam statistik pemerintah dinamakan mengalami gangguan pendengaran atau apa namanya kan sama aja. Terus apa bedanya sekarang kan begitu ya. Ya mungkin apa ya lingkungannya belum ya mungkin itu tugas kita juga untuk memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada orang-orang tua dengan gangguan pendengaran Pak Kutomo. Iya, soalnya mungkin nanti kalau sudah lingkungannya sudah matang, artinya matang mereka bisa bekerja sama jadi satu komunitas yang lebih besar lagi mungkin ya lebih baik. Justru kalau semakin besar kan semakin baik ya kita bergabung jadi satu. Cuma ya itu tadi kadang-kadang saya mendengar dari yang
yang menggunakan bahasa isyarat. Dok, ini agak tertekan orang-orang tua itu karena kok ini apa di komunitas itu semua pakai alat bantu dengar, semua membicarakan implan koklea gitu. Ya, sedangkan saya kan ini dok itu ya tidak mampu atau itu pilihan. Ada juga yang memilih gitu, memang memilih untuk menggunakan bahasa isyarat. Ya, ya memang ada dok memang, dan itu tidak salah kan begitu ya. Nggak ada yang salah sebetulnya kan begitu. Iya, ya nggak ada yang salah. Dan semuanya baik ya karena asal ditempatkan di tempatnya masing-masing. Mungkin begitu Tempatnya ya. masing-masing, iya. Iya. Begitu. Oke, gimana sekarang kalau ini kita balik lagi sedikit ya, sebentar lagi ini waktunya kita habis ini. Oh iya, 15 menit lagi waktu kita ini. Kalau sama Pak Gutomo itu bisa seharian ini. Tahan ini kalau seharian ini. Jadi gini dong, ini kalau tadi kan pemeriksaannya sudah apa namanya kita sudah dapat informasi bahwa pemeriksaan anak-anak terutama untuk anak-anak gitu itu sudah jauh tersebar, jauh banyak sekali tempat-tempat yang mereka sudah bisa melaksanakan begitu ya. Nah sekarang yang saya ingin juga apa namanya ada masukan atau pesan atau tips atau apa ya dok ya, itu bagaimana semudah mungkin, seminimal mungkin biayanya, atau segampang mungkin yang orang tua itu sebetulnya bisa melakukan tes, katakanlah gitu misalnya ya, paling murah itu kan di rumah. Nah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, karena itu kan ujung dari awal anak saya kok ada masalah ya, baru saya melakukan pemeriksaan kan misalnya begitu. Tapi untuk mengetahui itu kira-kira yang paling mudah atau yang paling sederhana yang kita orang tua masyarakat itu bisa melakukan itu kira-kira apa ya? Ya tentunya pendengaran kita diciptakan kan bayi baru lahir pun sudah bisa mendengar Pak Gutomo. Ya dari awal itu bayi baru lahir itu sudah dikaruniai pendengaran yang normal, maksudnya kalau tidak ada masalah itu ya sudah full berfungsi dengan baik gitu. Artinya dari bayi pun kita sudah bisa melihat respon terhadap suara, yaitu tadi anak kagetan ya. Justru ada dulu yang datang ke saya, dok ini anak saya kok kagetan banget. Malah khawatir anaknya kok kagetan banget. Bu, saya kalau anak tidak kagetan itu yang saya khawatir malah. Kalau anak kagetan tuh ya lumayan ada respon terhadap suaranya gitu. Jadi anak kagetan misalnya tidur ada suara bangun kaget gitu. Respon terhadap suara awal kan refleks ya, refleks artinya refleks startle ya. Kalau dikasih suara keras dia agak tangannya kaget gitu refleksnya. Kemudian usia 3 bulan ya dia mulai memperhatikan suara, sumber suara ya, mulai mencari sumber suara. Kalau dikasih suara di kanan dia melirik atau mencari sumber suara ke kanan, ke kiri gitu ya. Kemudian usia 6 bulan juga sudah mulai ya, dia mulai perkembangan karena erat dengan perkembangan komunikasi. 6 bulan ya mulai babbling ya, babbling udah mulai mengeluarkan apa gitu. Nanti usia 9 bulan bisa memanggil orang-orang terdekat, mulai papa, mama gitu. Ya itu harus erat kaitannya antara respon sama suara dan perkembangan bicara bahasa. Jadi harus kita matchkan ya. Itu kan butuh butuh kepedulian atau butuh perhatian orang tua ya untuk memperhatikan anaknya. Ya cuma yang ya karena dunia ini berubah, jadi kadang-kadang ya awal-awal itu ya banyak yang ya terus terang kan banyak yang karena kondisi ya mungkin Pak Gutomo ya tidak bisa, ini harus dititipkan di daycare, itu memang itu harus kita edukasi memang orang tua. Pokoknya peran orang tua lah nomor 1 lah
Pokoknya kayak Pak Hutomo itu dulu wah, ya Pak ya. Oh, pemeriksaan belum banyak, intervensi belum ada, bahkan harus ke luar negeri ya untuk melakukan assessment. Nah, kan perjuangannya Pak Hutomo tahun 2003. Oh, beda sekali dengan sekarang. Mau rumah RSUD aja sudah ada itu ASSR. Oh, Pak Hutomo dulu harus ke Singapura, harus ke luar negeri untuk misalnya ASSR ulang atau ya mapping ulang ya Pak Hutomo. Ya, ya. Berarti kalau begitu ada pendapatnya orang-orang yang mungkin orang tua-tua kita dulu ya. Itu kalau misalnya pada bayi-bayi baru lahir itu sengaja mereka membuat suara-suara yang ribut gaduh malah dikagetin, itu sebetulnya malah lebih baik ya Dok ya untuk mengukur ya maksudnya itu begitu. Ya, itu mungkin maksudnya untuk mengetes pendengarannya ya. Sekarang tapi di tingkat RT RW sekarang ada posyandu ya, yandu balita itu sudah termasuk pemeriksaan pendengaran loh Pak sekarang. Screening pendengaran secara subjektif lah. Ya, subjektif. Kasih bunyi-bunyian ya. Itu juga. Berarti memang ini ya apa namanya sekarang itu sudah turun kemana-mana begitu ya sampai tingkat ke RW, RT RW itu sudah mereka sudah ada ini kan caranya yang diberikan kepada kader-kader posyandunya itu untuk melakukan kan begitu ya. Jadi sebetulnya itu tadi kalau saya ambil apa namanya yang disampaikan Dr. Azadi itu kan perlu kepedulian kita ya memang ya untuk melihat apakah memang anak-anak ini ada sesuatu yang dikhawatirkan atau tidak, karena jangan sampai datang itu terlambat gitu loh maksud saya itu. Iya, ya alhamdulillah sekarang sudah berbeda. Kalau zaman dahulu yang datang ke kita itu usia 2 tahun, kok belum bisa bicara 3 tahun bahkan lebih. Sekarang sih sudah mulai lebih muda, bahkan usia dini 3 bulan pertama itu sudah minimal ingin mengetahui pendengarannya bagaimana. Itu ibu-ibu sekarang sudah mulai ya tentunya berkat teman-teman semua. Ya memang diperlukan apa namanya kerjasama dari banyak pihak ya Dok ya. Banyak pihak ya semacam acara-acara semacam ini juga kita sekarang kan kita merambah dunia media sosial kita bisa ngobrol-ngobrol begini dengan Pak Hutomo lagi kan, nggak apa-apa Pak, sering-sering nanti kita dengan topik-topik yang berbeda boleh, monggo. Hari ini pemeriksaan pendengaran, bagaimana kondisi pemeriksaan pendengaran sekarang ya tentunya sudah lebih banyak Pak. Nah itu yang saya syukuri sih, jadi tidak terkumpul di satu rumah sakit atau ini tidak terkumpul di suatu tempat. Memang apa namanya media sosial ini juga merubah cara kita bekerja, cara kita artinya aktivitas begitu ya. Itu banyak sekali memang terbantu gitu ya. Ini waktu kita kurang lebih 7 menit. Kira-kira sebelum kita apa namanya selesai ini nanti jam 11 ada saran-saran atau penutup ataupun mungkin pesan yang mau disampaikan Dok, monggo silakan. Ya tentunya pesannya ya early detection, early intervention itu aja Pak. Jadi semakin dini kita melakukan tes pendengaran, semakin tahu atau semakin kecil anak, kemudian kita lakukan intervensi secara dini, tentu ya selama kita dulu ketemu tetap kan hasilnya bahwa early intervention, early detection, early intervention itu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan yang ya sudah terlambat memang. Itu sudah ya Pak Hutomo kan mengamati anak-anak yang ini deteksinya dini, ini deteksinya agak belakangan, itu kan hasilnya juga ya ternyata terbukti memang beda sekali ya tergantung ininya. Ya pokoknya early detection, early intervensi gitu.
Ya. Cuma ya itu tadi harus disesuaikan dengan kondisi keluarga. Ya, kita sebagai profesional kesehatan hanya memberikan pilihan-pilihan. Jadi tidak harus ini, harus ini, ya, harus menggunakan alat bantu dengar, harus menggunakan implan koklea atau harus apa, itu tidak. Kita hanya memberikan pilihan, ya, pilihan rehabilitasi pendengaran, pilihan komunikasinya seperti ini, gambaran pilihan komunikasinya seperti ini. Kemudian ya tadi dengan komunitas seperti Aurika, Yayasan Aurika ini ya sangat membantu sekali untuk menguatkan para orang tua tersebut yang mempunyai anak dengan gangguan pendengaran, Pak Kutomo. Ya. Ya, jadi memang ini Dok ya, apa namanya, balik lagi bahwa memang lebih awal itu lebih mudah nantinya di dalam intervensinya juga, dan hasilnya juga akan lebih bagus begitu ya. Baik itu apa namanya gangguan pendengaran ataupun hanya yang sekedar dia keterlambatan bicara misalnya yang tidak disebabkan gangguan pendengaran kan, gangguan pendengaran, ya betul. Jadi memang apa namanya kita berharap juga teman-teman ataupun siapapun juga masyarakat atau bapak dan ibu siapapun yang bisa yang sedang nanti atau melihat apa namanya IG live kita ini itu juga paham bahwa melakukan pemeriksaan pendengaran terutama pada anak-anaknya yang masih sangat dini itu sebetulnya bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang apa namanya harus dikhawatirkan begitu ya. Karena kalau saya mengalami sendiri pemeriksaan pada anak-anak itu sebetulnya semua aman-aman saja, tidak ada masalah sebetulnya kan begitu. Tidak ada yang menakutkan dan lain sebagainya begitu. Ya, kecuali ada kondisi lain kondisi lain itu nanti kita pertimbangkan untuk pemeriksaan. Selama yang biasa sih ya aman-aman saja. Aman-aman saja, dan anak-anak itu juga tidak merasakan waduh takut sekali juga tidak kan sebetulnya. Mungkin malah yang takut itu adalah saya atau orang tuanya ini kadang-kadang waduh kalau diperiksa nanti begini, waduh ada itu, ada ini, malu dan itu. Tapi memang loh Pak Kutomo, sekarang ini saya banyak menerima, maksudnya hasil-hasil pemeriksaan itu baik-baik saja, pemeriksaan darahnya normal semua, kebanyakan normal. Dalam satu hari itu misalnya 5, itu 4 itu normal semua. Artinya kan ya apa ya, mereka ibu-ibu itu kita tanya kok ini apa kok agak telat ngomongnya, agak telat padahal ini saya takut pendengarannya ada masalah Dok. Oh ya, dites, ketika dites ya baik. Jadi tidak banyak sekarang itu, justru sekarang itu antrian itu kalau kita periksa itu banyak yang istilahnya yang normal hasilnya itu. Bukan karena gangguan pendengaran. Bukan karena gangguan pendengaran, keterlambatan bicara karena masalah lain selain pendengaran. Iya. Ya, apalagi kalau kita apalagi kalau kita kan selalu kerjasama dengan bagian tumbuh kembang anak, Pak Kutomo. Itu anak-anak dengan hiperaktif, autism, kemudian gangguan pemusatan perhatian, gangguan inteligensi itu ya mereka melakukan mengkonsultasikan untuk tes pendengaran juga. Iya. Sudah lebih tertata dan kita berharap itu memang memberikan kesempatan ya untuk anak-anak ini diintervensi apapun keadaannya sehingga nanti mereka bisa optimal kan. Betul. Gitu ya Dok ya. Betul Pak Kutomo, iya. Iya. Baiklah Dok, terima kasih banyak. Ini waktu kita habis. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Durasinya diperpanjang Pak Kutomo. Khusus live sama saya durasinya agak diperpanjang tahun depan. Kita perhitungkan, kita akan carikan waktu yang lebih panjang. Ya baik, mudah-mudahan Pak Kutomo dan tim di Aurika sehat selalu. Ya, kemudian silaturahmi bisa terjaga. Kemudian ya
terutama bagi ibu-ibu atau yang mempunyai putra-putri gangguan pendengaran. Kalau misalnya ada sesuatu atau pertanyaan bisa ya ngobrol dengan Pak Gutomo, itu sudah sangat sangat membantu sekali. Saya dulu awal-awal kalau memberikan apa ya, memberikan penjelasan kalau kurang ibunya atau orang tuanya kurang yakin, nah, saya coba ngobrol dulu sama Pak Gutomo. Setelah sama Pak Gutomo ya lebih mantap lagi. Sering saya kirim atau insight ke Surabaya, coba ke Surabaya ngobrol-ngobrol. Karena kan ya saya kadang-kadang agak sulit memposisikan kalau sesama itu kan lebih ini ya Pak ya, lebih apa ya, lebih satu frekuensi lah. Ya. Ya, Dok, itu siap. penting ternyata ya. Kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi, mungkin bisa lebih panjang dan topik-topiknya juga yang lain kita akan coba siapkan nanti gitu, Dak ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih ini Pak Gutomo. Bersama Dr. Pak Sadi dari Rumah Sakit Sarjito di Jogja, beliau juga pengajar di UGM. Terima kasih Dr. Asadi, teman-teman juga yang menyiapkan di sana. Semoga nanti kita akan ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol yang lebih lama lagi, Dok. Ya, dengan topik yang berbeda, Pak. Ya. Banyak topiknya. Ya, pokoknya sama Pak Gutomo ini topiknya selalu update lah. Insya Allah begitu, Dok. Terima kasih kepada teman-teman dan teman-teman yang sudah mengikuti kita ya. Kita ucapkan terima kasih. Insya Allah kita besok akan ada lagi. Kita jam 10 sampai jam 11 silahkan deh. Pasti akan coba kita berikan tema-tema yang baru-baru begitu ya. Baik, saya akhiri. Kita dari Yayasan Orica. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Nggih. Terima kasih Pak Gutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Saya mohon diri. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang. Iya, Dok. Iya, Pak.